Halo, selamat pagi anak-anak. Materi IPS kita pada hari ini yaitu kita akan belajar bersama-sama mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Tetapi sebelum kita belajar bersama-sama, sedikit ya kita akan mengulang mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan manusia. Penggolongan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dengan cara melakukan kegiatan pelestarian. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dapat dibedakan lagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Lalu sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya sumber daya energi yaitu minyak bumi, sumber daya alam mineral logam yaitu emas, lalu sumber daya alam mineral non logam yaitu belerang ya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Nah, sekarang bagaimana ya kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam? Kalian tahu ya, sumber daya alam yang ada di bumi kita ini itu dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya ya, generasi yang akan datang. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam artinya menggunakan dengan hemat sesuai dengan kebutuhan. Lalu contoh apa saja ya sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam? Yaitu kita bisa menggunakan sepeda ke suatu tempat jika jaraknya dekat ya, tidak perlu naik mobil ataupun kendaraan bermotor. Yang kedua, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran. Ya, tidak boleh air bekas cucian baju ya, karena air bekas cucian baju itu kan mengandung bahan kimia, nanti malah membuat mati tanaman. Yang ketiga, memilih menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Ya, kalian tahu pupuk kompos itu pupuk yang didapat dari kotoran hewan. Yang keempat, melakukan sistem tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Berarti kita harus memilih pohon yang sudah tua, jangan yang muda yang ditebang. Lalu yang kelima, reboisasi hutan. Reboisasi itu artinya penanaman hutan kembali sehingga hutan itu tidak menjadi gundul, karena kalau gundul bisa menyebabkan bencana. Ya, lalu yang selanjutnya menggunakan lampu hemat energi. Jadi ketika di rumah kalian melihat lampu yang orang tua kalian pasang di situ, pakailah lampu yang hemat energi ya, supaya tidak menyerap listrik banyak. Lalu yang terakhir yaitu memilih barang-barang elektronik yang hemat energi. Hampir semua barang-barang yang ada di rumah kalian itu menggunakan listrik, iya kan? Nah, kita harus jeli ya, kita harus bisa memilih barang-barang elektronik yang hemat energi. Selanjutnya kita akan lihat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Di situ kalian bisa melihat persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, di situ ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak,
bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Itu ada di tempat ya, ada di daerah di kepulauan Indonesia. Lalu yang kedua, persebaran hasil bumi dan laut juga banyak sekali terdapat di Indonesia. Kalian bisa nanti melihat lagi ya tayangan ini. Nah, sekarang kita akan melihat pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Ya, kalian perhatikan itu, manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Bisa juga ya, itu contohnya nasi yang dijadikan tumpeng, atau mungkin juga sayuran ya kan, dijadikan makanan yang enak-enak. Apalagi yang orang tua kalian atau mama kalian di rumah pasti pintar sekali ya untuk mengolah hasil pertanian ini atau membuat kreasi makanan. Yang kedua, pemanfaatan hasil perkebunan. Bahan baku makanan dan minuman. Di sini perkebunan itu contohnya perkebunan teh dan kopi. Ya, bagi bapak atau papa kalian yang suka minum kopi atau teh di sini ya, itu merupakan pemanfaatan hasil perkebunan. Ya. Lalu bahan baku obat-obatan. Nah, obat-obatan ini juga didapat dari alam anak-anak ya, merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Lalu bahan baku industri. Bahan baku di industri di sini contohnya ya kapas yang nantinya bisa dijadikan baju yang dipakai kalian. Lalu pemanfaatan peternakan. Nah, seringkali kalian memanfaatkan, mungkin hampir setiap hari ya, kalian memanfaatkan hasil peternakan ini. Di sini ada daging, susu, dan kulit. Nah, daging ini apa yang kita manfaatkan? Di sini daging ya, contohnya dibuat bakso ataupun dibuat rendang, masakan lainnya ya. Lalu di sini ada susu. Susu di sini didapat dari sapi, ya kan? Nah, susu ini juga hasil dari peternakan. Lalu kulit di sini kulit sapi. Di sini contohnya sapi ya. Sapi di sini kulitnya bisa dijadikan apa? Di sini bisa dijadikan bahan baku untuk pembuatan tas ya, ataupun pembuatan sabuk atau dompet ya. Nah, itu contoh pemanfaatan hasil peternakan. Kalian pasti sering sekali menikmati ya daging yang bisa diolah menjadi sosis, atau susu yang juga bisa diolah menjadi keju. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melihat hasil laut. Nah, contoh yang kemarin sudah pernah kalian buat keterampilan ya, yaitu menyebutkan sumber daya alam hasil laut. Di sini ada mutiara. Nah, mutiara adalah salah satu hasil laut yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Lalu yang kelima, kehutanan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan baku kayu, madu, dan objek wisata. Hasil pertambangan salah satunya dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor ya. Berhematlah ya anak-anak dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan. Nah, kalian juga bisa melihat dalam bentuk tabel seperti pada tayangan di depan kalian ya. Ya, demikian anak-anak materi IPS kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.